Di sini saya juga pesan sama teman-teman, rekan-rekan semuanya, teliti, teliti, dan teliti. Hai teman pemilih, jumpa kembali di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, narasumber istimewa kita pada pagi hari ini adalah Kasubag Teknis dan Hukmas Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2019. Assalamualaikum Bapak Purnomo MM, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber. Monggo Bapak Purnomo, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami masuk di KPU sebagai staf pada tahun 2003, sebelumnya kami berdinas di Kecamatan Tiris selama kurang lebih 4 tahun, kemudian di Kecamatan Dringu selama kurang lebih 6 tahun, kemudian di bagian pemerintahan Kabupaten Probolinggo selama kurang lebih 7 tahun. Dan mulai tahun 2003 kami bergabung di Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo. Namun pada saat itu sangat minim sekali jumlah personilnya dan stafnya, karena di awal-awal itu hanya ada 2 kasubag. Jadi yang pertama itu hanya sekretaris dan 2 kasubag keuangan, umum dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah kasubag teknis. Hanya itu aja pada saat awal-awal. Seiring dengan berkembangnya waktu, akhirnya ada kasubag tambahan, yaitu kasubag hukum dan kasubag perencanaan. Sehingga sampai saat ini ada lebih banyak daripada pada awal-awal itu. Jadi pertama ada sekretaris, kemudian ada kasubag umum dan keuangan, kemudian kasubag teknis, kasubag hukum, dan kasubag perencanaan. Itu yang bisa kami sampaikan awal-awalnya. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pertanyaan, Pak Pur ya. Ada beberapa pertanyaan yang menarik ini saya rasa. Pak Pur mulai berdinas di KPU mulai tahun 2003 nih Pak? 2003. Jadi 2003 itu bisa dijelaskan mulai saya dengar barusan dari staf Pak ya? Betul. Dari staf. Jadi bisa diceritakan kembali kepada kami tahun 2003 staf, tahun 2007 itu kasubag ya Pak? Kasubag. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan jenjang karirnya Pak Pur selama di KPU? Ya, awal mulai masuk di Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo tahun 2003. Seiring dengan perkembangan waktu, mulai tahun 2007 kami diangkat sebagai kasubag teknis dan penyelenggara pemilu. Selama kurang lebih 15 tahun totalnya, dimulai 2007 ini kami sudah mengembang sebagai kasubag teknis dan penyelenggara. Memang di saat awal-awal itu kita memang tidak banyak pengalaman, kurang berpengalaman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu. Namun setelah kami jadi kasubag, banyak mempelajari tata cara bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk mensukseskan pemilu itu. Jadi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita sudah mempunyai planning program yang sangat bagus, sehingga pada saat pelaksanaan kita tidak keteteran. Jadi kita sudah siap. Pada saat itu untuk data pemilih sudah siap, ready semuanya. Kemudian untuk masalah logistik juga harus sudah ready pada saatnya. Kemudian yang paling penting saat itu masalah anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Ini harus tepat, cepat, dan akurat. Jangan sampai nanti anggarannya tidak ada, kegiatannya sudah ada. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk teman-teman semuanya yang akan datang, harus memperhatikan masalah itu. Jadi begitu nanti ada pelaksanaan, jauh hari sebelumnya kita harus sudah memplanning bagaimana agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kendala dan tidak ada hambatan yang berarti. Itu aja sebentar.
Baik, menarik sekali Pak ya. 15 tahun menjadi Kasubag, Teknis dan Hukmas di KPU Kabupaten Probolinggo. Kalau ini Pak sudah bisa dikatakan matang sudah Pak ya ilmunya. Alhamdulillah ya begitulah berdasarkan pengalaman kita ini kalau memang pengalaman adalah guru yang terbaik karena pengalaman itulah kita bisa memberikan apa istilahnya menjadikan ini yang lebih terbaik. Jadi pengalaman itu merupakan kegiatan yang menunjang untuk kegiatan yang lebih baik. Siap. Itu. Pertanyaan nomor 2 Pak. Selaku Kasubag Teknis dan Hukmas, hal apa saja yang telah dilakukan Bapak dalam mengemban tugas sebagai Kasubag selama 15 tahun untuk mendukung tugas dari komisioner di KPU Kabupaten Probolinggo? Ya, terima kasih. Sebagai Kasubag Teknis penyelenggara, kita memberikan bantuan, membantu kegiatan dari masing-masing komisioner. Utamanya kita mempunyai komisioner yang juga ada divisi, yaitu divisinya yang mempunyai divisi teknis, juga ada yang mempunyai divisi masalah kegiatan kepemiluan. Artinya yang di situ ada masalah kampanye, itu biasanya berkaitan dengan hukum. Jadi kami menangani dua divisi. Di antaranya juga divisi teknis dan divisi Hukmas, mohon maaf. Jadi ada dua divisi. Jadi di teknis itu melayani komisioner 2 orang. Jadi kalau masalah kegiatan kepemiluan ya di teknis, masalah kehumasan itu di divisi Hukmas. Lah, yang paling berat ini adalah masalah teknis. Karena di teknis ini juga masalah pencalonan juga masuk. Kemudian masalah data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, ini yang juga sangat rawan sekali. Karena intinya pelaksanaan kegiatan pemilu itu ialah hasil perolehan suara. Nah, kalau di masalah di Humas hanyalah masalah pembelajaran kepada pemilih pemula, kemudian masalah kepada lansia dan juga kepada masyarakat umum yang awam yang terpencil dan di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan masyarakat umum. Itu sementara. Terima kasih Pak Pur, berarti berat sekali Pak ya. Kompleks tugasnya di teknis Pak ya. Di teknis itu makanya ada semboyan di teknis itu teknis jantungnya pemilu. Ini semboyan dari bagian teknis. Ini yang paling bahaya. Jadi, karena ibaratkan organ tubuh ini yang paling penting adalah jantung. Nah, makanya di teknis itu teknis jantungnya pemilu. Jadi yang menguasai kehidupan pemilu ya di teknis itu. Siap. Tambah menarik ini pembahasannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Teman pemilih pasti penasaran Pak Pur. Selama belasan tahun bertugas di KPU Kabupaten Probolinggo, pengalaman menarik apa yang Bapak dapatkan? Saya kira banyak Pak yang menarik, tapi yang paling menarik bisa diceritakan. Kalau pengalaman suka dan dukanya itu sangat banyak sekali. Saya belum pernah bekerja di lembaga manapun, dinas manapun, kantor manapun selama 2 hari berturut-turut sampai malam, sampai tidak pulang hanya masalah untuk mensukseskan kegiatan pemilu. Itu yang pertama. Itu jadi lembur, ya memang kita pada saat itu masih awal. Jadi kita tidak bisa mempersiapkan ini bagaimana, ini dikelola bagaimana, ini dikelola bagaimana. Ini pada saat masih awal-awal, sehingga kami akhirnya tertidur di gudang. Nah, di gudang di Sasana Krida itu. Karena memang capek, jadi mulai pagi sampai malam, besoknya masih kerja lagi. Nah, hal-hal seperti ini kita sudah berpengalaman, jadi kita bisa mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi seperti itu. Jadi begitu logistik datang, langsung kita kerjakan. Langsung kita pilih, kita villa, kemudian kita label, kita taruhkan di tempat yang mana. Begitu semuanya nanti begitu datang, langsung kita kelola dengan baik. Jadi tidak akan sampai kita lembur-lembur sampai malam dan lain-lain. Nah, kemudian yang kegiatan yang di luar kegiatan ini sangat banyak sekali.
dengan teman-teman ini mungkin saya tidak bisa menceritakan satu persatu pengalaman yang sangat unik dan menarik ini, ya baik kegiatan di kantor, pada saat sosialisasi di lapangan, pada saat rekreasi di lapangan, pada saat kegiatan di luar kota, walaupun rapat di luar kota, ini juga sangat menarik sekali. Jadi kegiatannya luar biasa kalau adanya di KPU ini, kegiatannya full sekali kalau ada pada saat menjelang pelaksanaan kegiatan pemilu. Baik pemilu pada saat itu pemilu gubernur, pemilu presiden, pemilihan DPR, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan saya juga merasa bangga sekali bisa sebagai penyelenggara bisa menghasilkan anggota dewan yang terhormat, bisa menghasilkan Bapak Ibu Gubernur yang hasil pemilihan pemilu, dan juga bisa menghasilkan Bapak Presiden sebagai presiden yang sah sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi ada suatu kebanggaan dari kami bahwa saya ini tugasnya mencetak orang-orang yang terhormat dan yang terpilih. Jadi saya merasa bangga sekali bisa menghasilkan anggota DPR, gubernur, bupati, dan presiden. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, berarti banyak sekali yang menarik ya Pak, dari awal tahapan mungkin sampai akhir tahapan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Kalau dibahas di sini tidak selesai sampai besok Pak ya? Kalau saya boleh bercerita sampai sehari pun mungkin tidak akan selesai, karena kegiatan kita pada saat kegiatan seumpamanya dari ada sosialisasi keluar daerah, keluar kota, ini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup unik dan menarik. Contohnya pada saat kita pelaksanaan kegiatan di Sukapura atau di Sumber. Di Sumber kita melaksanakan kegiatan. Dalam perjalanan satu mobil, ya karena kita butuh logistik untuk makan minum di jalan, akhirnya kita mampir dulu ke supermarket. Ya, setelah di supermarket kita berhenti. Nah, kemudian ada satu karyawati yang mencari makanan dan minuman. Keluar, masuk ke supermarket tersebut. Kemudian ada lagi satu yang ikut juga mau masuk. Nah, di situ pas kebetulan ada mobil kami sudah masuk. Kemudian ada mobil lagi yang warnanya sudah sama. Nah, ini akhirnya teman saya yang masuk ke supermarket yang kedua, yang terakhir pindah masuk ke mobilnya orang lain. Nah, ini kan akhirnya kan bikin ketawa. Nah, ini penasaran orangnya, loh kok bukan mobilnya, akhirnya keliru, ternyata dia keliru. Nah, makanya di sini saya juga pesan sama teman-teman, rekan-rekan semuanya, teliti. Jadi jangan langsung aja begitu tahu mobilnya warnanya putih, sama-sama putih langsung masuk. Nah, ini makanya kita harus teliti. Demikian juga pada saat kita bekerja juga harus teliti. Jangan sembrono. Cek and recheck, bila perlu dicek sampai 5 kali, jangan 3 kali. 5 kali ngeceknya. 10 kali Pak? Ya, berkali-kali. Jadi tidak hanya satu orang yang ngecek. Kalau bisa ya beberapa orang yang ngecek. Karena apalagi dalam saat penghitungan suara, jangan sampai salah memilih, salah memasukkan angka, salah menulis angka. Ini fatal akibatnya. Nanti kalau khawatirnya nanti si A yang suaranya ternyata besar ditulis kecil. Nah, yang B akhirnya yang menang. Begitu dicek balik lagi, ya ternyata yang A yang menang. Itu Mbak Dini yang perlu digarisbawahi. Menarik sekali Pak. Saya teringat nih Pak, saya kan bekerja juga bersama Pak Purnomongge sebagai stafnya selama belasan tahun. Saya kira ada nih Pak pengalaman yang menarik yang sebenarnya topoksinya teknis sudah selesai sebenarnya pada waktu itu ke MK. Saya ingat saya berangkat pada kloter pertama bersama Pak Ketua. Jadi selama 3 hari di Jakarta. Kemudian setelah sampai di Jakarta bersama KPWRI ternyata barang bukti kurang. Akhirnya Pak Pur yang berangkat bersama teman kita Mas Kori menggunakan ini Pak, travel melalui darat Pak ya. Terus pulangnya sakit semua.
Ya, itu salah satu pengalaman yang menarik. Akhirnya tepar semua sudah teknisnya. Ya, kalau Mulyado setting ke belakang ini pada saat penghitungan suara presiden yang awal, yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah, itu di situ ada perlu bukti yang perlu dibawa, sehingga kita menyiapkan semua hasil perolehan suara yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, pada saat itu memang kalau bisa ya naik pesawat, kami minta naik pesawat. Tapi waktunya terlalu datar, ya sudah naik kereta saja. Berhubung waktunya juga mendesak, akhirnya tidak ada kereta. Akhirnya yang ada cuma elf. Iya itu. Ya itu sudah. Jadi naik elf dari pukul dari sini sudah menyiapkan jauh sebelumnya, berangkat kita mulai maghrib. Ya maghrib isya gitu. Sampai Jakarta ya masih alhamdulillah. Artinya petugas itu masih ada. Artinya perjalanan 1 hari 1 malam loh itu, bukan maghrib terus jam 10 malam, enggak, masih perjalanan. Jadi maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib lagi, isya sampai jam 10 malam, tapi masih ditunggu, alhamdulillah masih ketemu. Lah setelah itu Boyo ini sudah tidak kuat. Akhirnya pinggang ini tidak kuat. Nah, ketemu pas ada cari hotel juga susah. Akhirnya nemu hotel 1 untuk orang 4. ini yang bikin aduh sudah jatuh ketiban tangga. Ini suka dukanya ini. Jadi hotel 1, kamar 1, tempat tidur 1 buat tidur orang 4. Ya mau enggak mau ya gimana lagi, sudah terpaksa tidur sudah karena memang capek. Jadi sudah kira-kira jam 10 setelah serah terima berkas, jam 11, jam 12 baru keluar kita. Jam 1 baru tidur di hotel. Karena capek, semuanya capek. Akhirnya sudah ketidur. Setelah tidur, setelah bangun, breakfast, persiapan mau pulang. Saya bilang, kalau pulang naik elf lagi, saya lebih baik tidak usah pulang, sudah di sini aja. Capek, tidak mampu. Karena pinggang sudah tidak kuat. Akhirnya pulangnya alhamdulillah bisa kembali naik pesawat. Alhamdulillah ya. Saya dengar juga sarapannya hanya telur asin Pak ya waktu pagi itu karena sudah keburu. Ya. Jadi maamnya telur asin aja Pak ya. Benar apa enggak Pak? Waktunya itu memang waktunya memang sedikit sekali. Jadi kita terbatas dengan waktu. Sehingga kita untuk biar tidak terlambat pesawatnya, jadi kita sarapan seadanya sudah. Ada yang cuma telur, ada yang cuma sop-sopan, ada yang sudah cuman itu aja gitu. Nah, itu yang banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Iya baik teman pemilih, sampai segitu jadi cara kami tim dari KPU Kabupaten Probolinggo mengawal perolehan suara agar pemilu bisa berjalan dengan jujur, transparan dan damai. Sampai seperti itu teman pemilih, maka percayalah dalam menggunakan hak pilih nanti teman pemilih, insya Allah akan kami kawal dengan sebaik-baiknya, penuh integritas gitu ya Pak Pur? Betul, harus ya. Integritas yang diutamakan. Baik, pertanyaan terakhir Pak, pesan dan kesan Bapak untuk keluarga besar, karyawan-karyawati di KPU dan komisioner di KPU Pak? Ya, untuk pesan dari komisioner dan para karyawan staf-stafnya, ini saya mohon supaya bisa bekerja sama dalam bekerja dan harus kompak. Tidak ada ini itu, tidak pilih kasih, semuanya harus kompak. Kalau memang semuanya dibutuhkan tenaganya, ya harus rela melepas pekerjaannya dulu. Jadi yang diutamakan adalah kekompakannya dulu. Ya. Jadi istilahnya gotong royong. Kalau tidak gitu, kita tidak bisa melaksanakan dengan sukses dan aman. Yang penting kita kerjasama dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda pekerjaan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jangan meremehkan, itu gampang, besok aja ditangani. Jangan. Karena kalau pada saat menjelang kegiatan, itu pekerjaan itu numpuk akhirnya. Jadi kita harus berani lembur. Bila perlu tidak selesai, harus dilembur hari itu juga. Tuh, jangan sampai ada pekerjaan yang gampang, besok nanti kita kerjakan.
Nah, kalau bisa memang harus dilembur. Kalau memang waktunya kurang, lembur. Lembur tidak hanya malam hari, tapi lembur itu hari Sabtu dan Minggu. Tanggal merah itu sudah kita tidak mengenal tanggal itu. Di KPU tidak kenal tanggal merah pada saat pelaksanaan kegiatan pemilu. Itu aja harapan saya, semoga nanti pelaksanaan pemilu, barangkali tenaga saya dibutuhkan, kami siap untuk membantu kegiatan, memberikan saran dan masukan untuk demi suksesnya kelancaran pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo ini. Terima kasih itu aja Mbak Dini. Ya baik, terima kasih Pak Pur. Baik teman pemilih, luar biasa ya podcast kita hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dalam obrolan yang singkat ini bersama Bapak Purnomo. Pak Pur, terima kasih atas sharing ilmunya. Sama-sama, Mbak. Dan kesediaannya untuk hadir mengisi podcast pada pagi hari ini Pak Pur. Baik teman pemilih, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap sehat ya, tetap semangat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.